she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the lies that I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Persib rencanakan game internal jelang tanding lawan Bayangkara. Persib Bandung tak akan menggelar uji coba melawan tim lain saat jeda internasional kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam masa jeda ini, Persib hanya akan melakukan game internal. Pertandingan ini berguna untuk mematangkan strategi menjelang pertandingan kontra Bayangkara FC. Saya rasa tidak bisa menemukan lawan, jadi tidak akan menjalani uji coba. Kami hanya akan bertanding antara pemain di tim. Mungkin pertandingan tertutup selama 90 menit, kata pelatih Persib Bojan Hodak di Stadion Sidolik, Kota Bandung, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Pertandingan pekan ke-30 Liga 1 musim 2023/2024 itu akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. 1. Akan ada perubahan skema karena dua pemain inti tak bisa main. Menurut Bojan, dia harus melakukan sejumlah perubahan pada pertandingan berikutnya, sebab ada beberapa pemain yang dipastikan tidak bisa memperkuat tim saat melawan tim berjuluk The Guardian itu. Mereka adalah Deddy Kusnandar dan Mark Klok yang terkena akumulasi kartu. Maka, game internal dirasa penting dilakukan untuk menentukan pemain mana yang akan diturunkan dalam laga krusial ini. Rencananya, game internal akan dilaksanakan dalam 2-3 hari ke depan. Kami bisa mencoba beberapa hal yang bisa diterapkan di laga melawan Bayangkara, karena saya harus melakukan perubahan akibat beberapa pemain yang harus absen di pertandingan itu, jelasnya. 2. Fisik para pemain sudah kembali membaik. Sementara itu, pemain belakang Persib Alberto mengatakan bahu fisiknya sudah bagus setelah mendapat libur 3 hari. Dia pun menyatakan siap kembali bekerja keras menatap sisa pertandingan musim ini. Selama 3 hari, dia mengaku menghabiskan liburan di Bali bersama rekan setimnya, Stefano Beltrame. Dia mengaku mengisi waktu dengan mengunjungi tempat-tempat wisata Pulau Dewata. Setelah kemenangan penting, kontra Persikabo 1973, saya menikmati 3 hari libur di Uluwatu, Bali. Hari ini, saya kembali berlatih dengan energi yang sudah terisi dan siap memulai kerja keras lagi, ucap Alberto. Sekarang kami punya waktu untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya dan bisa mencapai level tertinggi untuk mendapatkan 3 poin lagi, ucapnya. Pemain bernomor punggung 22 ini menegaskan, sisa laga di regular series tidak mudah, termasuk menghadapi tim-tim yang berada di papan bawah klasemen sementara. Menurutnya, Persib tetap harus kerja keras untuk meraih kemenangan. Tidak ada pertandingan yang mudah. Sekarang kami akan menghadapi tim terbawah, tetapi tim yang memiliki pemain sangat bagus. Kami tetap harus siap 100%, pungkasnya. Persib tanpa Klok dan Deddy lawan Bayangkara FC. Bojan tak panik sebut punya banyak pemain pelapis. Hilangnya 2 pilar Persib Bandung yakni Mark Klok dan Deddy Kusnandar, tidak membuat Bojan Hodak panik saat menjamu Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-30 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Bojan Hodak mengungkapkan, dirinya sudah menyiapkan berbagai opsi untuk menutup posisi yang ditinggal. Salah satunya dengan menurunkan pemain yang ada di bangku cadangan. Bahkan Bojan Hodak menatap optimistis untuk memainkan pemain muda seperti Muhammad Adzikri Fadilah sebagai pengganti Klok dan Deddy di sektor gelandang. Bisa saja, menurunkan Jupe, Jufriyanto, bisa juga Papa, Iqbonevo, bisa Esra, Walian, bisa, Abdul Aziz, bisa Adzikri dan bisa saja, Rahmat Irianto. Sangat banyak pemain yang bisa bermain di posisi itu,
ujar Bojan Hodak saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Selain itu, Hodak menegaskan dirinya juga memiliki segudang pemain yang bisa berganti posisi untuk mengisi lini yang kosong. Oleh karena itu, saat melawan Bayangkara FC, Persib tetap berburu kemenangan di laga pekan ke-29 Liga 1 2023/2024. Kami memiliki 26 pemain dan mereka dibayar dengan layak untuk menjalankan tugasnya. Jadi tentu saja mereka harus menjalankan pekerjaannya. Kita lihat nanti, siapa yang bertanding, katanya. Diketahui sebelumnya, Klok dan Dedi terpaksa terkena hukuman akumulasi kartu saat melawan Persikabo 1973 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat, tanggal 5 Maret tahun 2024. Dengan kartu kuning itu, total Klok telah mengemas 7 kartu kuning di musim ini. Sedangkan 6 kartu kuning lainnya, terjadi saat Klok berhadapan dengan Arema FC, tanggal 7 Juli tahun 2023, Bali United, tanggal 3 Agustus tahun 2023, Persis Solo, tanggal 8 Agustus tahun 2023, PSS Sleman, tanggal 28 Oktober tahun 2023, Barito Putra, tanggal 23 Februari tahun 2024, dan Persija Jakarta, tanggal 9 Maret tahun 2024. Sedangkan untuk Dedi, ia dipastikan gagal bermain melawan Bayangkara FC usai mendapatkan kartu merah dari 2 kartu kuning. Dedi tercatat mendapatkan kartu kuning di menit 14 dan 36. Potensi Persib Bandung kembali bajak pemain Persija. Satu nama mulai diidamkan penggemar Pangeran Biru. Persib Bandung berpotensi kembali merekrut pemain Persija Jakarta. Penggemar Pangeran Biru mulai idamkan satu nama. Potensi Persib Bandung bajak pemain Persija Jakarta kembali tak lepas dari pembelian Rezaldi Hehanussa yang terbukti sukses. Diketahui, Rezaldi Hehanussa dibeli Pangeran Biru dari Macan Kemayoran pada tahun 2022 lalu. Kini, pemain berlabel Timnas Indonesia itu sukses menggusur tempat Daisuke Sato di bek kiri. Keberhasilannya mengunci satu tempat di line-up utama Bojan Hodak dimulai pada pekan ke-23. Pada laga itu, Rezaldi Hehanussa menunjukkan kepiawaiannya yang sempat menghilang di Persija Jakarta ketika Persib Bandung menahan seri musuh terberatnya, Bali United di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Sejak saat itulah, Rezaldi Hehanussa mendapatkan peran reguler dari Bojan Hodak di fullback kiri. Bahkan, rekrutan berlabel Timnas Indonesia Persib Bandung, Edo Febriansyah sampai-sampai didorong maju ke depan demi memberi tempat Rezaldi Hehanussa. Total, sudah 18 laga dimainkan pemain yang akrab disapa bule itu bersama Persib Bandung. Lebih spesial lagi, di musim perdananya, Rezaldi Hehanussa berpotensi memberikan trofi bergengsi Liga 1 musim 2023/2024. Mengingat Persib Bandung menjadi tim kedua yang saat ini difavoritkan bakal bertarung di Championship Series selain Borneo FC. Performa apik itulah yang disinyalir akan menjadi dasar Persib Bandung untuk coba mencomot pilar Persija Jakarta lagi musim 2024/2025. Terlebih, secara finansial, Persib Bandung dikenal sebagai tim dengan kemampuan mumpuni secara keuangan. Sejalan dengan dasar itu, Boboto juga sudah turut menyuarakan usulan uniknya. Di mana, Boboto turut mengusulkan opsi barter bintang Persija Jakarta yang sudah melegenda bersama Macan Kemayoran, Rico Simanjuntak dengan Febri Haryadi. Komentar opsi unik beberapa Boboto itu terlihat pada unggahan satu di antara akun fans base Persib Bandung. Usulan unik itu bermula dari unggahan akun tersebut tentang momen hangat yang turut mewarnai derby klasik jilid kedua kontra Persija Jakarta di pekan ke-28 lalu. Momen hangat itu tak lain ketika para penggawa cadangan Persib Bandung beserta beberapa jajaran staf hingga manajer tim, Umuh Muhtar turut menyambangi bench Persija Jakarta. Mereka turut menyalami para pemain cadangan Persija Jakarta satu persatu. Nilainya, meski menampilkan momen hangat antar kedua tim,
akun tersebut justru memberikan caption berbeda. Akun fansbase Persib Bandung itu justru memancing para bobotoh untuk memberikan usulan terkait siapa pemain Persija Jakarta musim depan yang layak diboyong Pangeran Biru seperti saat membeli Rezaldi Hehanussa. Adakah yang cocok direkrut Persib untuk musim depan Lur? Ingat, cadangan di sana belum tentu jelek kalau main di sini. Contoh, Rezaldi Bule Hehanussa, tulisnya. Melihat unggahan itu, para bobotoh lainnya turut memberikan jawaban mereka melalui kolom komentar unggahan. Uniknya, dari beberapa jawaban bobotoh, mereka mayoritas menyebutkan nama winger Persija Jakarta, Rico Simanjuntak. Bukan sekedar mengusulkan nama, beberapa di antaranya bahkan turut menyebut skema barter dengan Febri Haryadi jadi opsi menarik yang bisa ditawarkan Persib Bandung ke Persija Jakarta untuk Rico Simanjuntak. Beberapa bobotoh bahkan mengaku sudah tertarik dengan si kancil Persija Jakarta, Rico Simanjuntak. Menilik dari laman Transfermarkt, secara durasi kontrak, kans realisasinya skema barter lebih memungkinkan ketimbang tebus transfer. Mengingat kontrak Rico Simanjuntak per tanggal 25 Maret tahun 2023 lalu resmi diperpanjang Persija Jakarta sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026 mendatang. Praktis, jika ingin mendatangkan Rico Simanjuntak dengan skema tebus transfer, Persib Bandung harus siap merogoh kocek dalam dengan kisaran market value-nya yang berada di angka Rp3,91 miliar. Itu juga belum dengan biaya transfer dan penebusan kontrak tersisanya di Persija Jakarta. Sehingga, menilik hal itu, opsi pinjaman atau barter menjadi potensi yang realistis bagi Maung Bandung jika benar mengiyakan usulan dari para beberapa bobotoh. Meski begitu, Persija Jakarta juga diprediksi tak akan melepas begitu saja Rico Simanjuntak. Terlebih, barter yang diberikan dengan menyertakan Febri Haryadi yang secara masif flop selepas menderita cedera lama. Secara usia, Febri Haryadi sejatinya menguntungkan Persija Jakarta karena masih terbilang usia matang sebagai pesepak bola yakni 28 tahun. Sementara Rico Simanjuntak kini semakin mendekati penghujung era kemasan sebagai pesepak bola yakni berusia 32 tahun. Dan untuk kontrak, Febri Haryadi juga masih menyisakan kontrak yang disinyalir akan usai per 2025 mendatang seusai menekan kontrak baru berdurasi 4 musim per musim 2021 per 2022 lalu. Selain Rico Simanjuntak, Persib Bandung juga layak mempertimbangkan 4 pemain lain Persija Jakarta yang sesuai dengan kebutuhan Pangeran Biru saat ini. Tangan dingin Bojan Hodak, Persib impresif berkat pemain top yang tak pernah dilirik Shin Tae-yong. Bojan Hodak membuat Persib Bandung menjadi mesin mematikan yang akan segera merebut tiket babak championship. Shin Tae-yong memanggil 2 pemain Persib Bandung, tetapi masih ada nama lain yang layak menembus timnas Indonesia. Persib saat ini bertengger di peringkat 2 dengan 54 poin, berjarak 8 poin dari tim di luar 4 besar. Bisa dikatakan, Maung Bandung adalah satu-satunya tim yang siap menantang Borneo FC di babak championship. Performa impresif Persib ditopang permainan individual menawan dari para pemainnya, tetapi hanya sedikit yang dipanggil Shin Tae-yong. Coach Shin hanya memanggil 2 pemain Persib, dan keduanya bisa dianggap dipanggil bukan karena meritokrasi. Nama pertama, Mark Klok, telah melorot dalam hierarki gelandang di tim Garuda. Ia belakangan mengungkap perannya sebagai penghubung pemain lokal dan naturalisasi, yang berarti peran luar lapangan. Nama kedua, Edo Febriansah, bahkan sudah lama kehilangan tempat sebagai bek kiri utama Persib. Shin Tae-yong memanggil 2 pemain Persib Bandung, tetapi masih ada nama lain yang layak menembus timnas Indonesia. Persib saat ini bertengger di peringkat 2 dengan 54 poin. Berjarak 8 poin dari tim di luar 4 besar. Bisa dikatakan, Maung Bandung adalah satu-satunya tim yang siap menantang Borneo FC di babak championship. Nama kedua, Edo Febriansah, bahkan sudah lama kehilangan tempat sebagai bek kiri utama Persib. Ia bukan pilihan nomor 1 di klub, tetapi di mata Shin, adalah sosok paling kapabel untuk melapis Pratama Arhan. Di sisi lain,
Bojan Hodak menyebutkan sejumlah nama yang bermain baik baginya di sepanjang musim. Deddy Kusnandar terus menjadi lebih baik setiap pertandingan, ucap Hodak. Deddy terbilang masuk akal tak dipanggil timnas, lantaran usianya akan menginjak 33 tahun. Alasan yang sama tak bisa dipakai untuk dua nama berikutnya. Di beberapa laga terakhir, Hen-Hen Herdiana dan Rezaldi Hehanusa juga bermain sangat bagus, jelasnya. Rezaldi bisa menyingkirkan Edo ke bench, sehingga patut dipertanyakan mengapa Shin Tae-yong tak melirik. Hen-Hen dan Rezaldi akan menginjak 29 tahun, dalam kategori umur nanggung, yang dihindari pelatih Korea Selatan. Nama berikutnya adalah Rian Kurnia, yang paling pantas dipanggil ke timnas Indonesia. Rian juga dalam beberapa laga terakhirnya bisa bermain dengan baik, sanjung Hodak. Dalam usia 27 tahun, Rian masih berada dalam usia emas untuk masuk rencana Shin Tae-yong. Jika sang opa tidak melirik pemain alternatif di Liga 1, kritik seorang pengamat bahwa ia hanya memanggil pemain yang dikenalnya bisa disetujui. Jelang Persib Bandung vs Bayangkara FC, Bojan Hodak pastikan pemainnya dalam keadaan bugar. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memastikan, para pemainnya tetap dalam keadaan bugar ketika kembali berlatih bersama, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Bojan Hodak meliburkan pemainnya setelah menang atas Persikabo 1973, 3-1 di pekan ke-29. Selanjutnya, Persib bakal melawan Bayangkara FC pada pekan ke-30, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Selasa malam, para pemain berlatih kembali. Semua pemain bisa melahap seluruh menu yang diberikan pelatih. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan, pada sesi latihan tersebut, ia memberikan porsi ringan, sebab sebelumnya pemain menjalani pertandingan dan jadwal latihan yang cukup padat. Kami sebelumnya memainkan banyak laga dan menjalani banyak agenda latihan juga. Setelah itu, saya rasa hari pertama ini, latihan perdana, kami hanya berlatih ringan dan pemain sudah pulih lagi, kondisinya, kata Bojan. Jadi saya rasa kami akan siap untuk menghadapi Bayangkara, katanya. Bek Persib Bandung, Alberto Rodriguez dan Stefano Beltrame, pun fokus lagi berlatih setelah menikmati liburan selama 3 hari. Kedua pemain Persib Bandung itu memilih Bali untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental setelah pertandingan melelahkan di Liga 1 2023/2024. Alberto mengatakan setelah 3 hari berlibur, kondisi fisik dan mentalnya semakin bagus untuk kembali berlatih. Dia pun menyatakan siap kembali bekerja keras menatap sisa pertandingan musim ini. Selama 3 hari, dia mengaku menghabiskan liburan di Bali bersama rekan setimnya, Stefano Beltrame. Dia mengaku mengisi waktu dengan mengunjungi tempat-tempat wisata Pulau Dewata. Setelah kemenangan penting, kontra Persikabo 1973, saya menikmati 3 hari libur di Uluwatu, Bali. Hari ini, kemarin, saya kembali berlatih dengan energi yang sudah terisi dan siap memulai kerja keras lagi, ucap Alberto, Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024. Waktu kurang lebih sepekan akan dimaksimalkan untuk semakin memantapkan kesiapan. Sekarang kami punya waktu untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya dan bisa mencapai level tertinggi untuk mendapatkan 3 poin lagi, ucap Alberto. Pemain bernomor punggung 22 ini menegaskan, sisa laga di regular series tidak mudah, termasuk menghadapi tim-tim yang berada di papan bawah klasemen sementara. Menurutnya, Persib tetap harus kerja keras untuk meraih kemenangan. Tidak ada pertandingan yang mudah. Sekarang kami akan menghadapi tim terbawah, tetapi tim yang memiliki pemain sangat bagus. Kami tetap harus siap 100%, katanya.